Pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto secara terbuka menyampaikan kepada PSSI bahwa level tim asuhannya saat ini masih jauh untuk bisa bersaing di level Asia. Hal tersebut diungkapkan usai kekalahan telak 0-7 dari China U17 pada laga uji coba di Indomilk Arena, Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu. Dalam pertandingan tersebut, Timnas Indonesia U17 kesulitan mengimbangi permainan lawan sejak menit awal. Para pemain terlihat belum mampu beradaptasi dengan tempo dan intensitas pertandingan internasional. Kondisi ini tak lepas dari komposisi skuad yang masih sangat baru. Dari tim Piala Dunia U17 2025, hanya Muhammad Mirza Firjatullah yang tersisa. Laga melawan China menjadi pengalaman internasional pertama bagi mayoritas pemain Timnas Indonesia U17. Meski demikian, Nova menegaskan para pemainnya bukan tanpa pengalaman bermain bersama. Namun, Nova menilai perbedaan kualitas antara kompetisi lokal dan pertandingan internasional sangat terasa. Oleh karena itu, ia menilai Timnas Indonesia U17 membutuhkan lebih banyak laga uji coba internasional sebelum tampil di Piala Asia U17 2026. Nova juga mengakui secara jujur bahwa dari sisi level permainan, timnya masih tertinggal cukup jauh dibandingkan negara-negara Asia lainnya. Meski begitu, ia tetap melihat peluang perbaikan karena waktu persiapan masih tersedia. Sebagai bagian dari proses evaluasi dan pembelajaran, Timnas Indonesia U17 dijadwalkan kembali menjalani laga uji coba menghadapi China U17 di Indomilk Arena pada Rabu. John Hartman mengakui bahwa pertahanan adalah salah satu kekuatan Timnas Indonesia untuk bisa terbang tinggi di pentas global. Kesimpulan ini didapat Hartman setelah mengamati dengan seksama kolam talenta sepak bola Indonesia. Menurutnya, saat ini pemain Indonesia yang menonjol berposisi back. Pemain-pemain yang dimaksud adalah Jay Itzes di Italia, Kevin Dix di Jerman, Calvin Verdong di Prancis, Dean James di Belanda, dan Rizky Ridho di Indonesia. Semuanya berposisi back. Pemain berposisi lainnya memang tak bisa dipandang sebelah mata. Tetapi faktanya pemain unggulan Indonesia adalah back. Karena itu sisi pertahanan akan dijadikan kekuatan. Mengingat banyak dari pemain andalan Timnas Indonesia adalah back, ini memberi kita pondasi pertahanan yang kuat, kata Hartman. Yang tak kalah penting menurut Hartman adalah chemistry antar pemain. Kedekatan pemain dinilai Hartman sudah terjalin, tetapi belum menjadi kekuatan yang menggetarkan. FIFA Series 2026 akan menjadi wadah bagi Hartman untuk merancang ulang kekuatan Timnas Indonesia. Dalam turnamen pada Maret 2026 ini, tim Garuda akan tampil 2 kali. Nama Tristan Goyer kembali mengemuka di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Bek kanan berdarah Maluku ini sukses mencuri perhatian usai menampilkan performa impresif dengan mencetak 2 gol dalam 2 laga beruntun di Eredivisie Belanda bersama PEC Zwolle. Tampil moncer sebagai pemain pinjaman dari Ajax Amsterdam, pemain 21 tahun ini seolah ingin membuktikan bahwa ia telah sepenuhnya pulih dari mimpi buruk cedera panjang yang sempat menghambat karirnya. Performa gemilangnya ini sontak memunculkan kembali pertanyaan, sudah waktunya John Hartman melirik kembali potensinya untuk dinaturalisasi? Seperti diketahui, nama Goyer sempat masuk dalam daftar incaran PSSI pada medio 2025 lalu. Namun prosesnya terpaksa terhenti karena sang pemain harus fokus pada pemulihan cedera lutut parah yang membuatnya absen hingga 406 hari. Kini setelah melewati masa-masa sulit itu, Goyer seolah terlahir kembali. Pekan ini saat timnya kalah 1-2 dari FC Volendam, ia kembali menjadi satu-satunya pencetak gol bagi Zwolle. Ketertarikan Goyer terhadap sepak bola Indonesia pun bukan isapan jempol. Dalam sebuah wawancara dengan media Belanda Voetbal Primer pada tahun 2025, ia secara terbuka menyatakan kekagumannya terhadap perkembangan skuad Garuda dan tidak menutup pintu untuk masa depannya. Dengan performa yang tengah menanjak dan pernyataan positifnya di masa lalu, bola kini seolah berada di tangan PSSI dan John Hartman. Angin segar optimisme berhembus kencang di tubuh Timnas Indonesia. Pelatih kepala anyar skuad Garuda John Hartman melontarkan klaim derani yang mengejutkan publik sepak bola Asia. Juru taktik asal Inggris yang resmi diperkenalkan pada 13 Januari 2026 lalu ini menilai, secara kualitas materi pemain, Indonesia sudah tidak layak lagi dipandang sebagai tim kelas 2. Bahkan,
Hurtman dengan tegas menempatkan Indonesia di jajaran elit benua kuning, sejajar dengan raksasa-raksasa tradisional. Pernyataan ini bukan sekadar cywar. Hurtman mendasari penilaiannya pada kedalaman skuad yang dimiliki Indonesia saat ini. Kombinasi pemain diaspora yang merumput di liga top Eropa dan talenta lokal yang matang di kompetisi Super League menjadi kuncinya. Saya pikir kami berada di peringkat keempat atau kelima di Asia, jika melihat kualitas pemain yang kami miliki, tegas Hurtman. Menurutnya keberadaan pemain di tier 1 dan 2 kompetisi Eropa membuat standar permainan timnas Indonesia melonjak drastis. Selain memuji kualitas individu, Hurtman juga memberikan bocoran mengenai filosofi permainan yang akan ia terapkan. Ia menyoroti sektor pertahanan Indonesia yang dinilai sangat solid dan berlimpah stok pemain berkualitas. Bagi Hurtman, pertahanan kuat adalah modal utama untuk bersaing di level tertinggi internasional. PSSI kabarnya akan menambah pemain naturalisasi baru untuk timnas Indonesia. Satu nama yang jadi bidikan yakni pemain Ajax Amsterdam, Tristan Guijer. Tristan Guijer bermain sebagai bek untuk klub raksasa Belanda, Ajax Amsterdam. Pemain berusia 20 tahun itu dipinjamkan ke klub yang diperkuat Eliano Reinders, PEC Zwolle, pada Agustus 2024 hingga akhir musim ini. Di level internasional, Guijer pernah membela tim kelompok umur Belanda. Dia belum pernah tampil di kancah senior bersama Oranje dan berpeluang pindah ke warganegaraan. Guijer memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Maluku. Statusnya tersebut membuatnya punya kans tampil berseragam timnas Indonesia di level senior. Melansir media Belanda Football Primer, PSSI sudah menghubungi Tristan Guijer untuk kemungkinan naturalisasi. Federasi berharap bek kelahiran Blaricum, Belanda, jadi amunisi baru untuk skuad Garuda. Guijer sebelumnya telah menyatakan minatnya membela timnas Indonesia. Dia tak menampik adanya peluang membela negara tanah air leluhurnya tersebut. Saya sangat menghormati cara sepak bola dialami di Indonesia, dan saya melihat pertumbuhan yang dialami oleh tim nasional. Saya tidak mengesampingkan apapun untuk masa mendatang, kata Guijer. Ajakan untuk Tristan Guijer gabung timnas Indonesia sebelumnya pernah dilontarkan rekan setimnya di PEC Zwolle, Eliano Reinders. Pemain keturunan Indonesia yang kini berkarir di Bundesliga bersama Wolfsburg, yakni Jensen Silt, berbagi cerita soal kehidupan di dalam dan luar lapangan. Salah satu yang menarik, dia menceritakan soal darah keturunan Indonesia yang mengalir dalam dirinya. Diketahui Jensen Silt berkarir manis di dunia sepak bola. Di usia yang baru 22 tahun, dia sudah malang melintang membela klub di berbagai negara di Eropa. Kini, Jensen Silt pun memperkuat klub Jerman, VfL Wolfsburg. Pemain dengan tinggi 192 cm itu jadi bek tangguh yang juga kerap dipercaya membela Wolfsburg. Di Bundesliga, Jensen Silt sudah mentas di 7 laga. Jensen Silt pun curi perhatian lebih publik sepak bola Indonesia karena diketahui punya darah keturunan Indonesia. Dia pun mengaku memiliki darah keturunan Indonesia dari sang kakek yang berasal dari Maluku. Kini, sang kakek pun diakuinya tengah berada di Maluku. Meski berjarak jauh, Jensen Silt mengaku masih berhubungan intens dengan sang kakek. Meski punya darah keturunan Indonesia, Jensen Silt mengaku belum pernah datang ke Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah jarak yang terlalu jauh, sehingga membutuhkan penerbangan dalam waktu panjang. Namun, Jensen Silt tetap punya keinginan pergi ke Indonesia. Dia memastikan memasukkan kunjungan ke Indonesia dalam daftar tempat yang